Leng. Ayo. Bengkel tutup. Bengkel tutup paksa. Ayo. Ayo, ayo. Yo. Jumpa lagi teman-teman. Setelah melihat komentar-komentar di dua video saya yang terakhir, sepertinya banyak dari sahabat-sahabat kita yang gagal memahami apa yang saya sampaikan berkaitan dengan persentase keuangan yang dibagikan ke Mas Iyun berkaitan dengan endorse atau boleh dikatakan sebagai perjanjian kontrak, perjanjian kerjasama antara Mas Iyun dengan Daily Wafa. Di situ saya sampaikan bahwa ketika Mas Iyun menjawab komentar dari teman-teman ketika Mas Iyun live, menjawab komentar-komentar di typingan Mas Iyun menyampaikan bahwa entah itu bercanda atau memang secara serius, Mas Iyun menyampaikan itu bahwa apa yang didapat dari penjualan kaos itu tidak lebih dari 1%. Tetapi ketika kita bicara berkaitan dengan perjanjian kontrak antara Mas Iyun dengan Daily Wafa, saya rasa kecil kemungkinan atau malah mungkin tidak mungkin persentase yang Mas Iyun dapatkan itu kurang dari 1%. Pasti di atas 10% teman-teman. Karena berbeda ketika Mas Iyun live sebagai afiliator dengan kontrak kerjasama yang Mas Iyun tanda tangani dengan istilahnya kapasitas Mas Iyun sebagai pemilik hak cipta Sobat Ngarit dalam hal keekonomiannya teman-teman. Dan saya yakin Papito Mami Hesti paham berkaitan dengan itu teman-teman. Artinya Mas Iyun punya hak istimewa berkaitan dengan brand-brand yang memakai nama Sobat Ngarit. Entah itu sebagai dalam bentuk kaos, hoodie, jaket, alas kaki, dan lain sebagainya teman-teman. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan di di website Haki teman-teman. Itu. Dan saya rasa setiap pengusaha pun paham berkaitan dengan itu teman. Jadi bedakan antara Mas Iyun sebagai afiliator dengan Mas Iyun sebagai pemegang hak cipta teman-teman. Sebagai afiliator memang bisa jadi kurang dari 1% pendapatan yang dibagikan ke sang afiliator teman-teman, sebagai Mas Iyun sebagai affiliate. Dan bedakan dengan Mas Iyun sebagai pemegang hak cipta. Itu teman. Itu penjelasan saya berkaitan dengan keraguan teman-teman. Bahkan ada beberapa yang menganggap saya sebagai sengkuning terselubung teman-teman. Tapi tidak apa-apa lah, karena memang apapun itu pasti akan menimbulkan perdebatan teman-teman. Termasuk reaksi yang saya sampaikan, karena saya tidak ingin menjadi orang yang boleh dikata sebagai penjilat lah. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, saya rasa memang saya harus menyampaikan teman-teman. Baik buruknya Mas Iyun sebenarnya juga tidak terlepas dari penilaian kita teman. Bagaimana kita selalu memantau Mas Iyun dengan kacamata yang positif teman. Ketika ada sesuatu yang mungkin di mata masyarakat umum itu menyimpang atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, tidak ada salahnya untuk kita mengingatkan. Mengingatkan, mengkritik bukan berarti kita benci teman. Mengingatkan, mengkritik bisa dalam arti kita sangat mencintai idola kita. Kita tidak ingin idola kita menyimpang dari hal-hal yang sewajarnya, yang sesuai norma teman-teman. Itu. Dan ini ada sesuatu yang menarik dalam video-video kali ini teman. Ada sebuah cerita dari
salah seorang sahabat kita juga, Mas Aris Plat Agi, berkaitan dengan Mas Iyun dan beberapa hal yang mungkin akan menyinggung beberapa pihak, teman-teman. Tapi memang di situ Mas Aris tidak menyampaikan secara detail berkaitan dengan permasalahan apa atau berkaitan dengan hal apa. Tapi yang jelas silakan teman-teman simak sendiri. Akhirnya dengan sendirinya beliau itu cerita nih Mas Aris, cerita mulai teko awal berdiri dikenalkan sama yang di sana sampai sekarang brebes Pak aku Pak. Maksudku ya Allah, aku dadi masih nggak kuat Pak, nggak kuat aku. Orang yang masih muda, masa depannya masih panjang, sampai dikonok nih. Nangis Pak aku diceritain Pak, berepes. Hati ini digaya masih itu terbuat dari apa yo? Sampai bisa setegar itu. Yo ndak tahu mesu, ndak tahu di kapakne yo wis mek meneng wae. Tapi yo salut aku Pak sama beliau, sama Sion salut aku. Yang seenom bocah masih muda. Tapi masa tidak mau cerita terlalu dalam Pak, itu terlalu sensi. Kalau semoga sehat. Pokoknya gini Pak, sampan kalau setiap viti-vitinya Mas Yun itu sampan bisa mempelajari, sampan bisa menganalisa, sampan ngerti kok apa yang dimaksud itu tahu. Gitu, di viti-vitinya gitu. Kok kita menjerumusnya ke sana nanti? Ya Mas Yun kan tidak. Ya dulu viti-vitinya nggak akan kembali lagi ke SN. Tapi Pak, kalau Mas Aris secara pribadi tidak akan pernah meninggalkan. Dalam arti SN sudah tak simpen Pak. SN secara pribadi wis tak simpen yang jero ati. Seduluran selawase panggah, kekoncoan, jalur silaturahmi tetap. Tapi dengan hormat saya minta maaf, saya tidak akan mengambil konten SN lagi. Mas Aris tak jelaskan di sini, Mas Aris tidak akan mengambil konten SN lagi di media sosial, terutama di TikTok. Itu secara pribadi. Kenapa? Karena ya sama tahu sendirilah. Tapi kalau untuk jalur persaudaraan, pertemanan, silaturahmi tetap Pak, tetap. Mas Aris sekarang fokusnya lebih ke mengenalkan Oscar Farm sama ke YT-nya Mas Yun. Itu Mas Aris. Monggo nanti kalau teman-teman mau nge-unfollow Mas Aris atau mau ngeblok Mas Aris, monggo silahkan. Aku monggo Pak, bebas, itu saya silahkan ke panjenengan semua. Tapi secara pribadi saya sekarang kontennya lebih ke personal, ke YT-nya Mas Yun. Yang menarik dari apa yang disampaikan Mas Aris adalah ketika berbicara berkaitan dengan yang di sana. Maksudnya yang di sana itu siapa? Dan itu kalimat bersayap yang mungkin sengaja disampaikan Mas Aris agar kita tidak menyerang pihak manapun, teman-teman. Tetapi dari situ kita bisa melihat bahwa memang ada sebuah kegundahan dari Mas Iyun, entah itu berkaitan dengan apa, dengan yang di barat atau dengan yang di timur, atau dengan siapa. Tapi dari sini pun kita bisa menilai bahwa Mas Iyun memang sosok yang sangat sabar ketika diperlakukan oleh orang lain dengan tidak sewajarnya, teman-teman. Entah itu oleh siapa. Bahkan memang ada
cerita juga dari beberapa teman yang lain yang menceritakan hal yang sama sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah itu menjadi salah satu pemicu dari Mas Iyun hingga akhirnya mundur secara berlahan-lahan dari wadah Sobat Ngarit, teman-teman. Tapi ada satu yang perlu kita ingat, nanti kita akan melihat sebuah video juga dari Mas Iyun jauh sebelum ada kegaduhan ini, yang menyampaikan bahwa ada sesuatu nilai yang perlu dipertahankan, teman-teman. Hanya mengenalkan, mencari subscribe-nya YT-nya Mas Iyun, membantu mengenalkan sama mengenalkan Ustafam. Tapi kalau untuk SN, Mas Haris sekarang sudah tidak mengambil konten lagi mengenalkan SN. Tapi kontennya di dunia nyata, dari hasil gift-nya Mas Haris nanti, dari hasil gift-nya Mas Haris sampai ngasih mawar itu nanti tak kumpulin, tetap tak berikan ke tetangga sekitarnya Mas Haris, tapi membawa nama SN itu di dunia nyata. Itu Pak G. Sekarang sudah jelas. Nyapa Mas Haris? Banyak Pak sebenarnya. Saya sudah tahu Pak. Wes ngerti suwe ya sini. Mas ini kalau kitanya nggak bakal SN sudah tahu. Cuma saya nggak berani berspeak up. Bukan ranahnya Mas Haris. Maka nol anything. Piye Pak yo. Ya itu kembali ke orangnya masing-masing ya Pak ya. Itu pilihan dari Mas Haris, teman-teman. Tapi ya mau bagaimanapun juga, memang diakui atau tidak disadari atau dia tidak, memang Mas Iyun untuk saat ini sepertinya enggan untuk kembali atau menyebut nama Sobat Ngarit, teman-teman. Dan kenapa saya sebagai pribadi pemilik channel Jejak Digital tetap masih berdiri dan menyatakan diri sebagai bagian dari wadah Sobat Ngarit, nanti pun akan saya jawab, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nelia Sasmita, Kepala UPT Puskesmas Teluk Lecah, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dotri asal dari Desa Parikebumen yang telah membantu kami dalam segi materi untuk penanganan DBD di wilayah kerja UPT Puskesmas Teluk Lecah. Dalam hal ini pembiayaan fogging dan juga pembelian ABT untuk daerah Kebumen dan Teluk Lecah. Semoga Bapak Dotri diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan usahanya semakin sukses. Dengan usaha kita bersama-sama ini, baik itu dari puskesmas, lintas sektor, dan juga masyarakat, semoga kita bisa menurunkan angka kasus DBD di wilayah puskesmas Teluk Lecah ini terkhusus. Ini VT dari Mas Andri Surya, teman-teman. Dan kita ketahui sampai hari ini pun Mas Andri masih membawa nama Sobat Ngarit ketika dia berbagi atau berbagi atas nama teman-teman kita yang lain, teman-teman Sobat Ngarit. Mas Andri menjadi perantara untuk menyampaikan rezeki dari sahabat-sahabat kita untuk disampaikan ke mereka yang membutuhkan. Ini yang luar biasa dari Mas Andri Surya, teman-teman. Dia tidak pernah melihat kegaduhan yang terjadi sebagai sesuatu yang membuatnya gundah untuk meninggalkan Sobat Ngarit atau meninggalkan wadah Sobat Ngarit, tetapi dia tetap konsisten untuk menjalankan apa yang selama ini memang sudah dilakukan oleh Mas Andri Surya, teman-teman. Itu yang luar biasa. Nah, ini juga teman. Thank you Kang Aimi
sesuai amanah sudah Vina bagikan kepada abang-abang Gojek. Semoga lancar terus rezekinya. Sehat ya Kak Aimi dan keluarga. Vina menunggu Kak Aimi datang ke sini biar Kak Aimi nyobain langsung nasgornya. Nah, Aimi salah satu pendatang baru dalam tanda kutip teman-teman yang mengenal Sobat Ngarit melalui Ridho. Dan ini bukan kali pertama Aimi berbagi dari hasil gift yang dia peroleh selama live melalui sahabat-sahabat kita juga. Dan menurut saya, sebesar apapun atau sekecil apapun rezeki yang dibagikan, itu menjadi wujud bahwa rasa syukur, rasa berterima kasih atas support yang Aimi dapatkan selama ini dari teman-teman Sobat Ngarit, itu memang dia rasakan, dan apa yang dia peroleh sebagian dibagikan untuk mereka yang membutuhkan teman-teman. Itu yang luar biasa. Dia tidak pernah apa namanya istilahnya terpengaruh dengan kegaduhan-kegaduhan yang selama ini terjadi, tetapi dia tetap konsisten live, memberikan hiburan, dan tidak lupa selalu berterima kasih kepada Ridho, kepada Mas Yun, kepada teman-teman Sobat Ngarit yang selalu stay di roomnya, kepada mereka yang mau berbagi melalui Aimi. Itu yang luar biasa teman-teman. Dia tidak pernah terpengaruh oleh bisikan-bisikan dalam tanda kutip, mungkin melalui DM, melalui komentar-komentar yang menyampaikan bahwa Sobat Ngarit bubar, Aimi sebagai orang yang hanya memanfaatkan Sobat Ngarit dan lain sebagainya teman-teman. Dia tidak pernah terpengaruh oleh hal itu. Dia tetap konsisten teman-teman. Tidak jauh berbeda seperti yang kita lihat dengan Gung Ayu. Sosok-sosok anak muda yang ya cukup konsisten dan pantas untuk kita acungi jempol teman-teman. Maafkan kesalahanku ya Mas Yun. Aduh Ridho. Sebuah kata yang sempat viral dan menjadi momen tak terlupakan karena kata-kata itu menjadi backsound dari banyak sekali DJ yang dibuat oleh teman-teman Sobat Ngarit sendiri maupun musik-musik sound horeg teman-teman. Karena memang perkataannya begitu menyentuh dan begitu luar biasa teman-teman. Ini momen ketika di Jakarta. Pasti teman-teman kalau ingat momen ini, momen syahdu ini sangat-sangat terbawa emosi teman-teman. Aduh, sudahlah. Jangan pernah ini meninggalkan akar jika sudah mendapat buahnya. Ya. Jangan pernah meninggalkan akar jika sudah mendapatkan buahnya. Dan itu yang saya lakukan teman-teman. Sebagai pemilik channel Jejak Digital. Mau bagaimanapun juga, meskipun teman-teman banyak yang mengasumsikan Sobat Ngarit sudah bubar, sudah ditinggalkan oleh Mas Yun, saya pribadi akan tetap stay di sini teman-teman. Karena terus terang
channel saya besar salah satunya karena teman-teman Sobat Ngarit. Karena keberadaan teman-teman yang selalu hadir di room saya, di channel saya. Itu sebagai rasa syukur saya, rasa terima kasih saya. Entah itu sepi, entah itu ramai teman-teman yang menonton di channel saya akan tetap konsisten di sini, teman-teman. Sama seperti yang disampaikan Mas Yun, saya tidak akan pernah lupa akar dari besarnya channel saya, teman. Jika kalian pernah besar dari nama Sobat Ngarit, selalu jaga nama itu. Jangan sampai pernah tinggalkan itu, karena jika akarnya sudah mati, otomatis kayunya pun akan lapuk dan tidak akan pernah berbuah. Yap, ya itu. Jelas sekali teman, di situ Mas Yun sampaikan, ketika akarnya sudah mati, pasti tidak akan menghasilkan buah. Pohonnya pun akan mati. Akarnya apa? Akarnya adalah wadah Sobat Ngarit sendiri, teman-teman. Yang menanam siapa? Yang menanam adalah Mas Yun. Itu yang perlu kita ingat, teman-teman. Kalau memang kita masih bisa bermanfaat di dalam wadah Sobat Ngarit, saya rasa tidak ada salahnya untuk tetap merawat dan menjaga wadah Sobat Ngarit semampu kita, teman-teman. Ya, saya rasa itu sajalah teman-teman kali ini. Paling tidak ada sesuatu nilai yang bisa kita pertahankan dari wadah Sobat Ngarit, teman-teman. Seperti yang disampaikan Mas Aris Plat AG tadi, teman. Dia secara konten memang mundur dari Sobat Ngarit, tetapi dalam silaturahmi, dalam kebersamaan, dalam berbagi, dia tetap memakai wadah Sobat Ngarit, teman-teman. Demikian juga dengan teman-teman yang setia dengan channel saya. Mudah-mudahan dengan cara apapun, silahkan teman-teman menggunakan diri kita masing-masing untuk bermanfaat untuk orang lain, teman-teman. Entah itu dalam wadah Sobat Ngarit maupun dalam wadah yang lainnya, teman-teman. Oke, rasa cukup, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Sababatan, srek, srek, srek.